Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Erik. Pernah nggak sih kalian merasa kalau semakin kita dewasa itu banyak hal, banyak pemikiran dari sewaktu kita kecil yang perlahan hilang. Seiring berjalannya waktu, itu pemikiran kita itu makin berubah. Nah itu kenapa? Karena adanya misalnya kita ada edukasi, ada pertemanan. Nah kita cenderung untuk diajarin untuk berpikir apa, bukan bagaimana cara kita berpikir. Nah untuk memulai sesuatu, ada bagusnya kita belajar dari pemikiran anak tadi atau anak kecil atau sewaktu gua kecil. Nah dimana gambar coret-coretan nggak beraturan itu tuh jauh lebih berharga daripada gambar dua gunung, sawah, jalanan, matahari di tengah-tengahnya yang semua orang gambar gitu kan. Hari ini gue akan share 3 langkah untuk memulai investasi saham yang kita bisa belajar dari pemikiran anak tadi. Nah yang pertama itu adalah kita harus aware. Nah aware itu jadi kalau misalnya anak kecil ya, dia kan baru lahir, lalu dia aware akan sesuatu, dia aware akan cahaya, aware akan orang tuanya. Jadi di momen itu dia sadar akan sesuatu. Contoh ketika mereka melihat sesuatu, mereka aware dan memberikan reaksi. Nah reaksinya entah bisa senyum, bisa nangis, atau bisa tertawa terbahak-bahak. Nah, gimana kita relate untuk investasi saham? Nah, jadi kan kita tuh harus aware dengan sekeliling kita. Nah, contoh ya, gue sekarang di sini nih, butuh listrik untuk lighting, lalu butuh internet untuk browsing, untuk internetan lah gitu, untuk WhatsApp, untuk social media gitu. Nah, terus gue juga butuh baju, butuh celana, butuh sepatu. Nah, setiap dari kebutuhan kita ini ternyata tuh ada bisnis di belakangnya. Jadi kita aware setiap kali, misalnya contoh nih, kita beli token listrik nih. Nah, kita tuh transfer uangnya kemana sih? Kita beli token listrik itu di mana? Kita aware setiap kali kita beli, let's say beli pulsa gitu, kita isi pulsa. Itu kita isinya kemana gitu. Lalu kita juga aware, kalau misalnya kita beli baju itu, kita sering beli bajunya di toko apa? Nah, masuk kita ke poin kedua. Kita masuk ke next step yang adalah curious. Nah, curious itu artinya apa? Jadi kayak rasa ingin tahu seseorang, kita sendiri ingin tahu siapa sih ini di belakangnya. Contoh untuk listrik nih. Nah, kalau listrik kan kita tahu di belakangnya adalah PLN. Jadi perusahaan listrik negara. Berkat PLN lah listrik ini menyala. Jadi ada nih suatu peluang buat kita untuk punya suatu porsi kepemilikan di perusahaannya, which is si PLN tadi. Nah, tapi nggak semua perusahaan kita bisa milikin sahamnya. Kenapa? Karena perusahaan yang bisa dibeli sahamnya secara publik, yaitu maksudnya gue bisa beli, kalian bisa beli. Nah itu adalah perusahaan yang dengan terbuka menawarkan sahamnya secara publik atau disebut perusahaan TBK atau terbuka. Nah pasti kalian sering dengar nih, kayak misalnya contoh kalian lihat PT Erik TBK. Nah, artinya kalian bisa beli saham di perusahaannya. Sama kayak anak kecil tadi, misalnya dia udah aware lihat sesuatu, lalu misalnya contoh dia lihat barang gitu kan. Nah, pasti dia penasaran gitu, barang ini digigit-gigit gitu. Lalu misalnya ada pagar, dia manjat-manjat, lalu ada tangga, dia naik turun gitu. Nah, dia curious, lalu dia take action tadi. Nah, terus balik lagi nih ke PLN yang tadi, yang katanya kalau lampu nyala tuh nggak ada orang yang terima kasih, tapi kalau misalnya mati, semua orang udah ngoceh. Nah, jangan sedih dulu, karena kita nggak bisa beli sahamnya. Listrik kan ada pembangkitnya kan. Di proses curious ini kita tuh cari tahu lebih lanjut. Nah, menurut data Menteri ESDM nih, 57% pembangkit listrik di Indonesia masih disupport oleh batu bara. Nah, ini data di tahun 2018. Nah, kita tuh udah dapat industrinya nih. Yang pertama adalah batu bara. Jadi dapatlah kita grup yang pertama. Nah, lalu internet tadi, kan gue bilang nih kayak misalnya gue WhatsAppan, terus internetan, browsing segala macam gitu, sosial media. Nah itu kan butuh internet. Nah internet itu kan ada providernya. Kayak misalnya contoh Telkomsel, XL, Indosat, atau Tri. Nah itu dapatlah kita grup kedua. Lalu operator telco atau namanya telco operator. Nah sama kayak baju itu juga. Kalau misalnya kita belanja baju nih, pasti kalau kita lihat di mall itu tuh ada Uniqlo, ada Matahari, Zara, Ramayana gitu, banyak kan. Nah, tapi ingat, nggak semua TBK. Nah, mereka itu termasuk di dalam grup retailer. Nah, retailer itu kita udah dapat nih yang grup ketiga. Jadi, dengan proses curious ini, seperti anak kecil tadi, kita udah dapat 3 grup. Nah, ini baru contoh yang simple, yang relatable. Sebenarnya masih banyak lagi ketika kita beli makanan, ketika kita makan di restoran, ketika kita isi bensin, ketika kita bayar tol gitu, bayar parkir. Nah itu semuanya ada bisnis di belakangnya.
Nah, yang step ketiga adalah, sorry to say, jatuh. Nah, kenapa jatuh? Kok aneh banget, udah aware, curious, terus kita harus fall gitu, atau jatuh. Ingat cerita anak kecil tadi, kan dia penasaran, lalu misalnya dia manjat-manjat, terus akhirnya dia jatuh. Nah, jatuh tuh akhirnya dia benjol, lalu dia mungkin kapok gitu. Ketika kita bertemu suatu saham untuk dibeli, kita udah galau, kita udah pikir lama-lama, kita udah tanya kiri kanan, lalu akhirnya kita beli. Nah, terus besoknya ternyata saham itu nggak naik seperti yang kita harapkan. Karena ketika kita beli saham, nggak ada orang yang mengharapkan itu bisa turun terus menerus kan. Lalu tiba-tiba sahamnya jatuh nih. Lalu jatuhnya tuh lumayan dalam. Dan jatuhnya tuh nggak sehari 2 hari, tiba-tiba bisa berminggu-minggu. Nah, jadi orang itu mau sepinter apapun, dia pasti harus melewati proses yang namanya jatuh dulu atau rugi terlebih dahulu gitu. Nah, coba baca biografi investor sukses manapun, mereka dulunya pasti pernah mengalami kerugian. Nah, jadi buat teman-teman jadi nggak perlu bersedih karena kalian gagal atau jatuh, karena ada peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat dia akan jatuh juga. Oke, itu 3 step penting yang kita bisa pelajarin dari anak kecil. Balik ke cita-cita anak kecil yang tadi pertama kali gue bahas. Nah, anak kecil itu cenderung lebih bebas berekspresi, lebih bebas berpikir, dan gak takut untuk beropini. Bahkan ada seorang anak perempuan umur 12 tahun, dia menjadi aktivis yang membela anak kecil, namanya si Adora Svitak. Nah, di video itu, jadi dia diundang oleh TED Talk untuk ngomong di depan orang banyak, di depan orang dewasa. Dan di video itu menarik banget tuh. Jadi dia berargumen bahwa kalau misalnya seorang guru ketika ngajar anaknya tuh dia juga harus kayak satu frekuensi. Makanya dia propose untuk cara belajar mengajar yang efektif itu sebenarnya harus reciprocal. Apa artinya reciprocal gitu? Nah, reciprocal itu artinya adalah 2 arah. Nah, jadi si gurunya ini kan ngajarin muridnya nih. Nah, itu kan namanya satu arah. Nah, maksudnya 2 arah ini adalah ketika si gurunya harus berbalik menjadi murid, nah si muridnya menjadi guru. Jadi mereka sama-sama saling ngajarin. Si guru ngajarin anaknya, si anaknya ngajarin gurunya juga. Nah, itu gunanya apa? Supaya mereka tuh sama-sama frekuensinya sama nih. Kayak ketika gue ngobrol sama kalian nih, kadang misalnya gue ngomongin ini, gue ngomongin hal A, tapi kok nggak nyambung gitu kan. Nah, itu bukan karena topiknya doang, tapi karena gimana cara penyampaiannya itu yang berbeda. Nah, jadi yang efektif itu adalah ketika kalau misalnya seorang guru itu dia mau istilahnya turunin levelnya. Jadi supaya dia bisa satu frekuensi sama anak-anaknya. Nah, gue inget banget dulu pas gue kuliah ya. Nah, pas gue kuliah tuh gue merasa ada dosen yang fun, ada dosen yang ya pokoknya gue pengen denger terus gitu ya. Ada dosen yang bosenin banget. Mending gue tidur aja di kelas gitu kan. Nah, itu ternyata gue berasa bahwa kalau misalnya dosen itu tuh mereka tuh willing to take time untuk belajar bahasanya kita gitu. Jadi dengan bahasa sehari-hari, ya mungkin dengan bahasa gaul, jadi akhirnya satu frekuensi. Jadi cara belajar mengajar reciprocal ini ternyata diadopsi oleh banyak institusi, banyak sekolah, dan di-develop lebih jauh. Makanya kenapa kita kenal sekarang dengan work in group atau work in pairs gitu. Nah, itu terbukti cara efektif tuh kita harus istilahnya kayak harus ada lawannya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa meremehkan pemikiran anak kecil tadi. Nah, gue akan tutup dengan satu cerita. Nah, ini adalah cerita nyata. Nah, jadi di sebuah kelas nih ada seorang guru namanya Russell Waring. Nah, dia mengajar muridnya ini untuk merelate bisnis dan investasi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini sama banget nih seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Nah, terus di satu kelas itu dia tanya nih ke murid-muridnya, kalau apakah sebaiknya investasi di sebuah perusahaan kopi yang namanya Luckin Coffee. Nah, si Luckin Coffee ini dia sangat ambisius nih. Dia mau menjadi saingannya Starbucks. Nah, dia ini perusahaan yang relatif baru atau disebut perusahaan startup gitu. Nah, lalu ada murid yang menjawab, mending tuh kita invest di kopi secara industrinya supaya resikonya terbagi-bagi. Jadi investasinya di industrinya. Jadi maksudnya kalau misalnya di industrinya ada banyak perusahaan kopi, ya dia bagi-bagi. Misalnya di kopi A, kopi B, kopi C, kopi D gitu. Nah, terus ada murid lain nih. Dia suggest juga, nah kopi itu kan sebenarnya personal choice kan. Jadi selera gua sama selera kalian tuh bisa aja beda gitu. Nah, jadi karena personal choice ini, jadi si Luckin Coffee ini mungkin gak bisa terlalu ambisius mau saingin Starbucks buat ambil semua customernya kayak Starbucks gitu. Jadi mending kita hold dulu deh, jangan beli dulu gitu.
Nah, terus ternyata bener nih, insting anak-anaknya itu, insting murid-muridnya itu ternyata bener. Si Lakin ini ketahuan nipu investornya dengan mencatat ratusan juta dolar di penjualannya. Jadi ini sebenarnya penjualan yang bohong, nggak real gitu. Nah, jadi sekian yang bisa gue bagi hari ini. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua dari poin-poin penting tadi. Dan kita bisa belajar banyak dari pemikiran anak kecil ketika kita mau investasi saham, karena ini adalah seperti baby step-nya. Oke, thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe, dan boleh komen-komen juga di bawah buat ide untuk next video mau gimana. Oke, thank you guys, and God bless.